Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Fusulis dalam podcast kesayangan kita semua di 456 Studio. Oh yes, hadir bersama saya di sini tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ini, para stakeholder di Kecamatan Semampir. Yang pertama ada dari jajaran Polsek Semampir, kemudian dari Puskesmas Wonokusumo. Nah, ini tak kenal maka tak sayang. Maka yang pertama saya sampaikan terima kasih atas hadirnya. Yang kedua saya mohon perkenalan. Mulai dari Bapak, monggo Bapak. Mohon izin Ibu, saya pribadi Ibda Sugiono, jabatan Kanit Sabara Polsek Semampir yang mengawai bidang Turjawali, jadi pengaturan, penjagaan, pengendalian patroli. Jadi ibaratnya kita itu bagian muter-muter. Oh, gitu. Bagian muter. Siap. Pengendali keamanan. Pengendali keamanan. Mohon izin Ibu, saya Ibda Agung, Panit Lantas Polsek Semampir. Jadi kita tetap tupoksi saya pengaturan di jalan raya, mungkin ada kemacetan apa itu tetap kita layani. Kita utamakan pelayanan yang utama itu. Siap. Monggo Bunda. Izin Ibu, saya Dr. Dania dari Puskesmas Wonokusumo. Kalau saya Nela, saya sebagai psikolog Puskesmas Wonokusumo. Nah, ini beliau sengaja datang ke sekolah kita tercinta ini dalam rangka ada sosialisasi tentang pencegahan 3 dosa dalam pendidikan. Nah, untuk Bapak Sugiono ini yang pertama Bapak, di kawasan Polsek Semampir ini Bapak, untuk kenakalan remaja yang mana Pak kira-kira yang paling menonjol saat ini Bapak? Terima kasih Ibu. Jadi intinya saya terima kasih diundang ke sini karena sudah ada di benak kami. Kok seperti ini Semampir. Jadi alhamdulillah saya sudah diundang ke Wonokusumo 6 ini bisa memberikan edukasi kepada anak didik kita. Karena di wilayah Semampir ini luar biasa. Karena kadang-kadang seperti kita lihat kemarin waktu masih zamannya Covid itu, itu kan sekolah banyak yang libur. Jadi tergantung pergaulannya itu mau kemana. Jadi merupakan keprihatinan bagi kita sekali yang kadang-kadang karena salah pergaulan diajak ke sana. Jadi karena ya sekolahnya masih model daring gitu. Sehingga banyak pergaulan yang kurang pas lah menurut kami. Tapi kita sebagai Polri tetap memberikan bimbingan, edukasi kepada warga, tetap memberikan patroli, Harkamtipmas, tidak lalanya kita pagi, siang, malam, apalagi udah malam itu banyak anak yang cangkruan. Kita patroli, kita dekati humanis. Bagaimana masyarakat ini bisa memahami tugas Polri, menyentuh karena sesuai dengan tugas kita Turjawali, kemudian aparat negara, penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat, tetap kita layani, kita ayomi masyarakat. Demikian. Luar biasa. Jadi memang nggak bisa dilepas ya Bapak Ibu ya. Maksudnya itu memang tanggung jawabnya itu memang tanggung jawab bersama. Gitu. Ya. Ini sekarang ke Pak Agung Pak. Siap. Anak-anak sekarang itu suka diancam Pak. Saking nakalnya ini Pak. Suka diancam begini. Ayo, kalau kamu nakal nanti tak masukkan penjara. Jadi tak titipkan nanti di Polsek Semampir. Ada sampai orang tua tuh seperti itu. Itu saking mungkin kalau tadi Pak Giono membahas tentang mungkin akibat daring, mungkin ada benarnya. Nah, ini Bapak, anak bisa dibawa ke penjara itu sebenarnya punya kriteria khusus apa enggak? Siap. Mohon izin Ibu. Terima kasih. Untuk pelanggaran yang untuk anak-anak itu kita serahkan ke Polres. Jadi khusus perlindungan anak nanti ada anunya sendiri itu aja. Gitu ya. Siap. Jadi memang apa ya enggak serta-merta siap, ya, karena mungkin di bawah usia masih ya, di bawah umur dan mungkin berkaitan mungkin juga dengan efek psikologisnya ya Pak ya. Jadi kalau ada orang tua begitu sebenarnya enggak boleh sebenarnya ngancam ya. Mungkin bisa kami tambah Ibu. Kadang-kadang stigma seperti itu kadang membuat psikis anak itu akan terganggu. Kadang-kadang ada polisi kan gitu. Kadang-kadang kebanyakan seperti itu. Kadang-kadang akhirnya membuat kita itu
bukan zamannya seperti dulu, bukan zaman lonto, zaman benar polisi adalah yang menakutkan. Jadi sekarang ini sebagai polisi pengayom, pelindung masyarakat. Pak polisi, gimana kabarnya kan begitu? Iya, Ada, polisi ayo mana nakut-nakutin polisi loh. Saya mending ketemu, jangan bu, jangan seperti itu membuat anak jadi trauma kan begitu ya, akan jadi trauma. Mungkin bisa ada slogan polisi sahabat Iya, anak. ada. Ya, mungkin lebih keren ya. Kalau di lalu lintas ya memang gitu. Oh, Polisi gitu. sahabat anak. Kadang-kadang banyak yang kita menggunakan dikmas lantas itu membuat apa istilah seperti boneka itu kan ada tuh boneka kecil, boneka Polri itu sudah mulai dulu kita laksanakan di lalu lintas itu. Biasa. Ini berarti saya yang baru tahu ini Pak ya. Mulai dulu sudah ada. Iya. Polisi sahabat anak. Luar biasa ini. Ya. Terus untuk Bu Daniar ini, Daniar, kalau dilihat dari kasus ya, keterjadian kasus di puskesmas yang berhubungan dengan kekerasan seksual gitu. Kira-kira Bu, yang perlu diperhatikan itu apa? Jadi maksudnya dari sekolah itu bisa menyambung lidah agar peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kekerasan sosial itu, kekerasan seksual itu tidak terjadi. Gimana? Kalau dari kasus yang banyak di puskesmas itu mungkin lebih ke hubungan interpersonalnya. Jadi antara anak dengan orang tua dan anak dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Jadi kadang proses bully itu sendiri tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi di keluarga pun kadang orang tuanya bisa juga menjadi pembuli. Orang tua Di sekolah pun yang harusnya anak itu mendapatkan pendidikan yang bagus, kadang juga menjadi sumber untuk dilakukan pembulian. Pembulian juga bisa dilakukan oleh anaknya ataupun sama gurunya juga gitu. Jadi kalaupun anak itu kadang yang melakukan pembulian itu kan nggak kerasa kalau mereka itu sedang membuli anak itu, sedangkan itu pengaruhnya ke mentalnya anak itu sendiri. Jadi anak itu jadi lebih tertutup, lebih sensitif, dan akhirnya jadi menjauh dari pergaulan. Akhirnya anak itu mencari kehidupannya sendiri, lingkungan yang menurut mereka itu bisa mendukung mereka, tapi yang ditakutkan nanti jatuhnya lebih ke arah-arah negatif itu. Jadi di situ kita perlu peran dari keluarga dan juga dari sekolah untuk saling mendukung supaya anak itu bisa memiliki perkembangan psikologis yang bagus, yang sehat, betul. Iya. Nah ini berkaitan ini, kalau Bu Nela sudah psikologi pendidik, seorang psikolog ya. Nah ini kan tidak semua Pak bahwa orang tua itu mungkin tahu kejiwaan, tahu psikologis. Ibaratnya kita itu ya awam lah ya. Mungkin ada tip and tricks tersendiri mungkin ya dalam menghadapi anak-anak mungkin dalam usia puber ya, kalau mungkin ya memang tidak menutup kemungkinan kalau kekerasan seksual itu terjadi tidak di dalam itu ya, tapi kan anak-anak kita itu yang menonjol ini kelas 5 dan 6 Bunda. Nah kira-kira apa tip dan triks orang tua yang awam dalam berperan aktif dalam pendidikan seksual, mungkin begitu. Saya izin melepas masker ya Bu Monggo, ya, biar kelihatan ini aura. Jadi mungkin tips dan triknya itu mungkin dari guru dan orang tua menjadi teman, karena kan pernah menurut penelitian ya Bu ya, kalau waktu kecil masih pada fase anak-anak itu kan orang tua memang menjadi orang tua yang mendidik terus memberikan aturan secara tegas, tapi berbeda pada saat fase remaja. Nah di fase remaja itu kita sebagai orang tua itu harus menjadi temannya, harus support dia, apapun kita hargain opini dia, argumen dia. Yang penting itu masih dalam hal yang positif, jadi kayak masih berada di jalan yang benar. Kalau semisal dia sudah kita ajarkan untuk selalu berbicara dengan orang tua, terus dia bilang, Bu, berarti aku mau ngerokok nih ya. Nah itu kita harus mulai kayak, oh nggak boleh, stop, seperti itu. Jadi tips and triknya itu mungkin ya lebih ke kita menjadi sebagai temannya, baik kita gimana ya, kayak ajak curhat, terus ditanyain anaknya bagaimana hari ini, seperti itu.
Terus kalau di sekolah mungkin ada yang kesulitan gitu, misal sewaktu dari pelajaran itu kan pasti ada beberapa anak itu yang masih stuck, masih tetap di situ gitu, masih belum tahu apa nih ya. Nah, itu kan harus ditanyakan, apa sih kamu sulitnya di sebelah mana, apa yang kamu nggak bisa. Betul. Jadi kuncinya mungkin komunikasi dan keterbukaan Ya, mungkin ya. komunikasi Jadi dua mungkin arah. itu apa ya, kalau orang tua, guru bisa berkomunikasi dengan anak itu efektif dan efisien, mungkin penyimpangan-penyimpangan itu bisa lah direduksi ya begitu ya. Dan mungkin juga mungkin dari guru sendiri kami itu ya, kalau setiap akhir pembelajaran itu juga ada namanya refleksi Bapak, bagaimana belajarmu hari ini, senang apa enggak, kayak gitu-gitu. Sebenarnya ternyata itu berefek psikologis juga gitu ya, berefek, luar karena biasa. mereka akan merasa bahwa oh aku ada yang Perhatikan. ada yang diperhatikan. Kalau orang Jawa diuangke gitu ya Pak ya. Diuangke, luar biasa. Ini Bapak pertanyaan terakhir untuk Pak Giono ini. Bapak kira-kira harapan terbesar Bapak apa dalam berkaitan dengan anak-anak kita ini mau tidak mau ini adalah generasi penerus kita. Iya. Kedepannya mungkin harapannya bisa disampaikan Bapak. Harapan kami dari pihak kepolisian, karena dada kita ini adalah merupakan cikal bakal atau tunas-tunas kita ke depannya, mungkin bisa dalam melakukan pengawasan baik dari pihak sekolah, baik dari keluarga di rumah, sehingga akan terjalin interaktif antara ya anak itu sendiri dengan orang tua. Jadi apabila ada kendala di sekolah maupun di lingkungannya, bisa secara dini bisa mengetahui kemudian mencari jalan keluar dari satu kegiatan tersebut. Demikian. Terdeteksi dan Secara menemukan dini, solusi solusinya. luar biasa. Untuk yang di bidang kesehatan ini Bunda, kira-kira langkah apa yang mungkin bisa untuk lebih memasyarakatkan lagi untuk kegiatan pendidikan secara psikologis maupun secara fisik untuk karena ada fisik ada non fisik, ini keterpaduannya kira-kira kedepannya apa programnya? Kalau dari saya bersyukur ada acara di SD Wonokusumo 6 ini, karena sebelumnya kami belum pernah untuk memberikan edukasi tentang seksual dini ke anak-anak. Jadi mungkin dari respon anak-anak tadi itu cukup membuat kita bisa terinspirasi untuk memberikan sosialisasi tentang pendidikan seks anak usia dini, supaya ada keterbukaan antara anak dengan orang tua maupun guru. Mungkin bisa disosialisasikan ke SD-SD yang lain. Biasa. Jadi sangat merintis bermanfaat sekali ya. Iya, ini luar biasa ini Pak. Kalau dari 3 unsur bersatu begini nih Pak, dari Polri, dari kesehatan, dari pendidikan itu bersatu padu, insya Allah nanti generasi ke depan kita lebih selamat gitu ya Pak ya. Kita doakan dan kita upayakan bersama-sama. Terima kasih Pak Sugiono, Pak Agung, Terima kasih sudah diundang. Ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa disaksikan orang tua di rumah dan sekaligus menjadi titik tolak untuk bisa memahami putra-putrinya bahwa putra-putri itu sebenarnya aset, bukan hanya dari orang tua tapi juga bangsa dan negara ini. Matur nuwun rawuhnya. Terima kasih. Saya akhiri acara podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.